Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari klien saya atau beberapa pertanyaan dari teman-teman yang pernah bingung tentang hal ini. Nah, kebingungannya seperti ini. Kak, saya punya penelitian. Jadi, dalam penelitian itu saya mengukur ada kelas kontrol sama kelas eksperimen. Terus pada saat mau analisis data saya bingung, saya mau analisis apa. Nah, oke teman-teman. Jadi kali ini kita akan bahas, tapi sebelum itu teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Kemudian jangan lupa berikan komentar atau like-nya supaya kami semakin semangat lagi untuk buat konten. Nah, untuk pertanyaan tadi, saya bisa menyarankan adalah analisis komparasi atau analisis perbandingan dua variabel atau dua sampel yang tidak berpasangan. Jadi di sini datanya itu tidak perlu berpasangan. Jadi dia membandingkan dua kelompok yang saling bebas. Jadi namanya itu independent sample t-test. Independent sample t-test kalau misalnya dia memenuhi asumsi kenormalan dan homogenitas untuk dilanjut ke apa namanya? Untuk dilanjut ke parametrik, tapi kalau dia tidak sesuai dengan asumsi parametrik, kita bisa menggunakan non parametrik yaitu Mann-Whitney. Seperti itu. Nah, kali ini juga kita akan sama-sama bagaimana mengelolanya atau bagaimana menganalisisnya di RStudio. Jadi tadi jawabannya analisis apa adalah analisis independent sample t-test. Bagaimana cara menggunakan independent sample t-test? Khususnya di RStudio, mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini saya punya data, saya save dulu ya. Ini sebenarnya saya bangkitkan sebagai salah satu jadi bahan belajar saja. Misalnya saya di sini tulis pen 2. Itu pen 2 berarti penelitian 2 ya. Kemudian save. Setelah itu kita masuk ke RStudio. Ini formatnya ya. Ini kemudian kita import datanya kita dulu di sini, form Excel. Kemudian kita cari datanya tadi kita di mana ya? Di download tadi ya. Ini pen 2. Mana dia? Sementara proses, nah ini dia. Ini mungkin kenapa equation itu tidak perlu dihiraukan. Kemudian teman-teman tinggal import. Nah, data kita sudah ada. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang pertama bisa mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data itu kita bisa enter dulu di sini. Tidak perlu saya hapus ya supaya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya mau hapus ini jadi teman-teman yang di konsol ini klik masukkan di sini kursornya, kemudian pilih Ctrl L nanti langsung terhapus secara otomatis. Nah, teman-teman bisa membuat summary ya. Summary datanya yaitu pen 2. Kemudian di run. Nah, teman-teman bisa melihat di kelas kontrol itu minimal berapa? 50. Kalau di kelas eksperimen itu juga minimalnya 50. Kalau misalnya max-nya di kelas kontrol itu 97, max-nya di kelas eksperimen itu ada 100 seperti itu. Apalagi yang bisa teman-teman deskripsikan? Misalnya teman-teman ingin melihat apa ya? Prasyaratnya. Jadi teman-teman bisa klik di sini prasyarat ya supaya tertandai prasyarat. Jadi teman-teman tadi sudah punya nilai deskripsi datanya. Teman-teman tinggal uji prasyarat. Yang pertama itu teman-teman bisa analisis normalitas. Ini normalitas. Teman-teman bisa masukkan nama datanya di sini. Teman-teman ini kuncinya adalah Shapiro test, masukkan datanya di sini. Misalnya di sini tadi pen 2. Ini teman-teman pilih kelas kontrol. Di sini juga sama yang kedua. Pen 2, kemudian ini
Oh, beda ya penulisannya. Kalau RStudio itu dia mendeteksi kesamaan tulisan. Pen 2, ini dolar, kemudian kelas eksperimen. Teman bisa run. Oke, ini p-value-nya untuk kontrol itu normal. Kemudian eksperimen dia juga normal. Oke, selanjutnya kita akan analisis homogen. Bukan Lilietes, apa ya? Levenya. Oh, kita harus checklist dulu di sini car data ini car data, kemudian bisa dilakukan Levenya test. Levenya test itu untuk analisis homogenitas ya. Misalnya homogenitas untuk melihat homogennya data, teman-teman bisa hapus pakarnya. Ini Levena test ini ya, homogeneity, kemudian masukkan dua datanya tadi, pen 2 ini kontrol, koma pen 2 ini eksperimen, kemudian teman-teman run. Nah, ini dia. Oh, ternyata menunjukkan bahwa p-value-nya juga lebih besar dari 0,05, berarti homogen. Oke, berarti pada penelitian ini kita bisa menggunakan analisis parametrik, yaitu independent sample test. Nah, kita punya di sini. Nah, caranya teman-teman masukkan t-test, t-test, masukkan data pertamanya di sini, data kontrol. Jadi teman-teman tinggal klik pen 2, kemudian dolar. Tahu teman-teman itu dolar itu menunjukkan untuk memilih variabel mana dalam kelompok datanya kita. Saya di sini kelompok kontrol. Di sini juga kita hapus. Teman-teman masukkan pen 2, kemudian dolar, kelas eksperimen. Kemudian alternatifnya to site, kemudian var equalnya tadi variabelnya variansinya sama, homogen jadi true. Kemudian di sini mu-nya itu 0 karena ini bukan one sample t-test. Kemudian pi rate-nya di sini bukan data berpasangan, berarti kita masukkan kata inputan false. False. Kemudian conf levelnya itu atau taraf kepercayaan itu 0,95. Artinya kesalahan yang dimaklumnya itu hanya 5%. Makanya alfanya 0,05, teman-teman. Setelah itu semuanya sudah diubah, kita langsung run. Nah, ini dia tes pen. Kenapa error? Ini mungkin ya. Kemudian kita run. Error in test development class control experiment file not found. Kenapa ya? Misalnya di sini coba false. Sama saja. Yang salah. Oh, ternyata ini teman-teman. Di sini belum lengkap, harusnya false. Ini ya, kita klik false. Setelah itu kita bisa run. Oke, ini dia hasilnya. Jadi menunjukkan p-value-nya itu 0,121. Berarti di sini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Kenapa? Karena dia harus menerima H0. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Nah, itulah kesimpulannya teman-teman dari pertanyaan penelitiannya teman-teman. Seperti itu. Semoga video ini membantu. Semoga teman-teman yang menyusun skripsi bisa cepat selesai, yang punya tugas cepat selesai tanpa banyak rintangan, mulus insya Allah. Semoga semuanya bisa semangat hari-harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman
teman-teman, jangan lupa berikan dukungannya untuk kami, Vivianti MM Channel, dengan berikan like, komentar yang membangun, serta dibagikan kepada teman-temannya, khususnya yang mahasiswa baru, supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi dari kami. Khususnya teman-teman yang suka statistika, pas banget untuk channel ini, karena Senin Kamis insya Allah selalu ada video tutorial statistika maupun penggunaan aplikasi statistika. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vivi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.